斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 95 Dua Kaisar Pertarungan Bintang 2. Lemparkan ke Thundercloud, dan hanya itu. Sangat sederhana. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia memberi isyarat untuk mengeluarkan pil kesengsaraan transformasi. Pelan-pelan, tunggu, mari kita lihat seberapa jauh guntur langit bisa naik. Zanlao melihat awan guntur yang masih tumbuh di langit, dan memanggil Xiaoyan untuk berhenti. Xiaoyan hendak menggunakan pil itu, tetapi dipanggil oleh Zanlao. Xiaoyan tidak punya pilihan selain berhenti, dan mengikuti mata Zanlao untuk melihat awan guntur di langit. Semakin besar awan petir, semakin kuat energinya, bukankah lebih berbahaya? Old Zan, bukankah buruk membiarkannya terus meningkat? Xiaoyan sedikit mengernyit, menyaksikan energi kekerasan terus-menerus memenuhi awan petir. Xiaoyan sedikit khawatir. Xiaoyan sudah merasakan bahaya Long Yi ketika dia menyerap energi darah dari Dimensa. Transformation Tribulation Pill, Zanlao tiba-tiba melintas, dan sosoknya langsung pergi ke sisi Xiaoyan, menghentikan Xiaoyan. Jangan khawatir, aku tahu kamu khawatir tentang Long Yi, tetapi guntur dari kesengsaraan Kaisar pertama dapat menunjukkan potensimu di masa depan, jadi perhatikan baik-baik. Kata Zan Tua dengan ekspresi serius. Ini adalah kesempatan bagus untuk memprediksi kualifikasi Xiaoyan. Tuan Zan benar-benar ingin melihat monster seperti apa pengganti yang dipilih tuannya. Xiaoyan mendengar bahwa guntur langit dapat menunjukkan potensinya sendiri. Matanya langsung menyala, rasa ingin tahunya muncul, dia berhenti berbicara, dan menatap awan guntur yang terus tumbuh tanpa berkedip. Awan petir terus tumbuh dalam ukuran dari waktu ke waktu. Pada saat ini, awan petir hampir memenuhi langit di atas seluruh angkasa, bergetar dan berputar-putar. Old Zan memandangi awan petir yang begitu besar, yang masih tumbuh, dengan senyum puas di wajahnya. Ledakan, terdengar suara teredam, dan petir meledak di udara seperti jaring laba-laba di awan, dan guntur teredam bergema di ruang ini untuk waktu yang lama. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menelan. Jika guntur tiba-tiba jatuh, dia pasti tidak akan bisa mengelak. Seberapa kuat guntur yang dihasilkan oleh awan guntur sebesar itu? Oke, gunakan dan, kalau tidak, aku khawatir kamu akan menghilang tiba-tiba, haha. Xiaoyan memutar matanya ke arah Old Zan, dia bisa merasakan energi yang sangat kuat berkumpul di langit, dan itu akan dilepaskan kapan saja. Dari sikap Zanlao, Xiaoyan juga sangat jelas bahwa kekuatan guntur ini tidak sederhana, pasti sangat besar, dan itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 96 Dua Kaisar Pertarungan Bintang 3. Xiaoyan buru-buru menuangkan Transformation Tribulation Pill dari botol batu giok. Bentuk ramuannya agak aneh, seluruh permukaannya bergelombang tidak beraturan, bahkan ada yang menusuk, alis Xiaoyan berkedut, ramuan ini akan terlihat seperti ini. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan Xiaoyan untuk memikirkan masalah ini, keamanan Long Yi tidak memungkinkan Xiaoyan untuk menunda, dia harus melewati malapetaka Kaisar secepat mungkin, dan bergegas keluar untuk menyelamatkan Long Yi. Suara teredam datang, dan Xiaoyan segera menjepit ramuan di tangannya dengan ringan di ujung jarinya. Menatap Lei Yun dan gemuruh guntur di dalam awan petir, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Wosh, pil Huaji berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke awan petir di atas. Setelah pil Huaji ditembakkan ke awan guntur, dalam waktu singkat, awan guntur di langit tiba-tiba tertutup, dan terdengar suara tumpul dan tahan lama, dan guntur di dalam awan guntur tersebar tidak teratur banjir ke segala arah ke langit. Dengan menyusutnya awan petir, jenis guntur ini menjadi semakin banyak, dan dengan cepat menyapu ke empat arah seperti aliran cahaya, seperti hujan meteor, menembus langit malam yang gelap tak berujung, sebuah gambar yang sangat spektakuler. Setelah itu, awan guntur mulai menghilang dan secara bertahap menyusut. Xiaoyan tahu bahwa ini pasti karena pil Huaji. Tiba-tiba, di dalam awan petir, energi mengamuk muncul dan menghantam Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka akan ada petir yang menghantamnya di awan guntur, dia lengah dan terkena langsung. Warna dan bentuk petir ini cukup aneh, berbeda dengan petir lainnya, meski kekuatannya tidak lemah, masih jauh lebih lemah dari yang dibayangkan Xiaoyan sebelumnya, tidak sepenuhnya tak tertahankan. Xiaoyan tidak tahu bahwa jika dia tidak menggunakan pil transformasi untuk membubarkan sebagian energi yang telah dikumpulkan oleh awan guntur untuk waktu yang lama, hanya petir ini yang mungkin langsung memusnahkan Xiaoyan. Awan guntur sebelum menghilang benar-benar terlalu kuat,
kekuatan kesengsaraan Kaisar Dou di bintang 2, atau kesengsaraan Kaisar Dou di bintang 3, saya khawatir itu tidak lebih dari itu pasti bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh Xiao Yan. Petir ini baru saja mengenai Xiao Yan, dan beberapa petir menghantam Xiao Yan lagi. Penguasa kuno konstanta api yang berbeda berubah menjadi beberapa berkas cahaya dan menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, dan sosok Xiao Yan perlahan turun. Saat ini, cedera Long Yi jelas membaik setelah meminum obat penyembuh, setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya, dan dia telah pulih dalam wujud manusia. Kali ini Long Yi terluka parah, jika Xiao Yan keluar beberapa saat kemudian, Long Yi mungkin benar-benar menghilang ke dunia ini. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 97 Dua Kaisar Pertarungan Bintang 4. Xiao Yan hanya menerima satu putaran pengeboman sekarang, karena dia menggunakan pil Huaji untuk melenyapkan satu putaran, namun demikian, Xiao Yan masih tersingkir. Momen sebenarnya bagi Xiao Yan untuk maju ke Dou di bintang 2 telah tiba. Setelah guntur yang menghantam Xiao Yan mengelilingi permukaan tubuh Xiao Yan selama seminggu, semuanya berubah menjadi Battle Qi, dan mengepung tubuh Xiao Yan dalam jumlah yang sangat besar, didasarkan, perlahan membentuk awan energi pertarungan, dan Xiao Yan, yang tertegun oleh guntur, tertahan di awan energi pertarungan ini. Saat guntur terus menghantam Xiao Yan di langit, awan Qi pertempuran di sekitar Xiao Yan juga perlahan meluas. Dan di tengah lapisan awan Dou Qi yang besar, aliran-aliran udara terbentuk, mengalir dengan cepat, Xiao Yan berada di tengah aliran udara ini sekarang. Pergerakan Dou Qi yang sangat besar berubah menjadi pusaran dengan ukuran ratusan kaki, dan energi dengan gila-gilaan menyapu ruang ini. Pada saat ini, di permukaan tubuh Xiao Yan, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kulit Xiao Yan, melompat ke tanah, dan perlahan-lahan mengembun di atas kepala Xiao Yan. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan bahwa di antara nyala api ini, jejak api kuning muda itu secara halus menyatu dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Awalnya, hanya ada jejak api kuning muda, dan lambat laun berubah menjadi nyala api. Zhan Tua di samping memelintir janggutnya dengan tangannya dan sedikit tersenyum, seolah-olah dia telah mengharapkan situasi ini. Hehe, energi permaisuri transformasi cukup untuk mengejutkanmu. Keberuntungan bocah itu benar-benar tidak dangkal. Aku khawatir kali ini kekuatanmu akan meningkat melebihi imajinasimu, tapi sayang sekali, kekuatan ini tidak akan bertahan lama. Penatua Zhan memandang Xiao Yan yang berada di pusaran energi dengan mata tertutup rapat, dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mengenai Xiao Yan, meskipun Old Zhan sangat optimis, Xiao Yan telah berada di benua ini kurang dari setahun, dan berbagai penampilannya membuat Old Zhan harus mengaguminya. Tapi sekarang sepertinya sudah melebihi ekspektasi Zhan Lao. Boom, Dou Qi di sekitarnya mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air pasang, dan jaringan meridian di tubuh Xiao Yan beredar dengan cepat, dan secara bertahap menjadi besar, menyerapnya dengan gila-gilaan. Tidak ada yang tahu berapa lama penyerapan ini berlangsung. Tiba-tiba, Xiao Yan membuka sepasang mata yang tajam, dan energi pertarungan yang besar menyapu dengan liar, aura yang kuat membuat udara di sekitarnya tampak mengembun. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 98 Dua Kaisar Pertarungan Bintang 5. Di luar ruang samping, ada sejumlah besar mayat. Setelah puluhan hari pertempuran, api perang antara klan Zerg dan klan ular iblis bermata iblis akhirnya mereda. Jelas, pemilik kuburan iblis pasti mengira bahwa Zerg dan ular bermata iblis akan berselisih, dan dia hanya mengontrol kekuatan mereka agar hampir setara, sehingga tidak ada pihak yang menang, dan itu seri. Saat ini, kedua belah pihak berhenti bertarung, menenangkan pertarungan yang semula disebabkan oleh Xiao Yan. Orang-orang dari kedua belah pihak berkumpul bersama, dan ada parit panjang di antara mereka, yang memisahkan kedua ras. Di selokan panjang, tergeletak sosok emas dengan panjang 100 kaki. Sosok ini jelas Long Yi yang tidak memiliki kekuatan untuk menopang dan telah kembali ke tubuh aslinya. Pada saat ini, Long Yi menghembuskan napas berat. Membaca www.wukansu.com dapat mengatakan bahwa dia pasti banyak disiksa setelah ditangkap, dan lukanya sudah sangat serius. Klan Zerg dan klan ular iblis bermata monster mengepung Long Yi, mendiskusikan bagaimana menghadapi Long Yi. Orang luar tidak hanya membunuh satu ras, tetapi secara terang-terangan membunuh kedua ras ketika dia melihatnya secara langsung. Ini tentu saja sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Di tengah dua ras, ada tiga sosok dalam bentuk manusia yang berdiri. Mereka adalah tokoh teratas dari dua ras, Raja Zerg dan cacing darah hijau pemakan setan dari ras Zerg, dan Raja Ular Moli dari ras Zerg. Ras ular iblis bermata setan. Ketiga sosok ini melayang di atas Long Yi, menatap Long Yi yang berlumuran darah dan penuh bekas luka. Moli berbicara lebih dulu dan berkata, "Bunuh dia." "Yah, tidak apa-apa, binatang ini telah membunuh begitu banyak dari kita, dia benar-benar pantas mati." Raja Serangga juga setuju. Raja Serangga ditutupi jubah hitam, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi menilai dari aura yang dipancarkannya, hanya dua orang di depannya yang bisa dibandingkan. Kedua klan segera meraung, dan beberapa anggota klan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka tampaknya penuh kebencian terhadap Long Yi, dan menggeliat untuk bergegas menuju Long Yi. Didorong oleh beberapa burung awal, seluruh Zerg dan Demon Snake Rache mulai melonjak. Makan itu, kemudian Raja Serangga di udara mengeluarkan beberapa kata dengan lembut. Segera,
Zerg dan Demon Snake di sekitarnya mengerumuni. Long Yi adalah tonik yang baik untuk mereka, bahkan jika kekuatannya tidak dapat ditingkatkan, tubuhnya dapat sangat diperkuat. Melihat ular dan Zerg yang berkerumun, Long Yi perlahan menutup matanya yang lelah, menunggu datangnya kematian. Ledakan, dengan suara keras, sesosok hitam tiba-tiba muncul di depan Long Yi, memegang penggaris setinggi dia di tangan kirinya. Xiao Yan lah yang bergegas keluar dari ruang samping.